Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Wardana, kelas PBS 3B. Di sini saya ingin menyampaikan tentang masalah mursalah dengan tema contoh masalah mursalah sejak zaman sahabat Nabi hingga sekarang. Sebelum kita ke contoh-contoh masalah mursalah, kita harus tahu dulu nih definisinya, hukumnya bersumber dari mana, syaratnya apa saja. Masalah mursalah berasal dari bahasa Arab, menggambarkan kepentingan yang diatur dengan baik, tidak sekadar mencapai tujuan, tetapi mencapainya dengan etika dan nilai-nilai positif. Masalah mursalah adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, baik diterima maupun ditolak. Sampai saat ini, Al-Quran dan Sunnah masih menjadi sumber hukum yang utama dalam Islam. Hanya saja seiring perkembangan zaman, ada saja perkara atau persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ketika ada suatu perkara atau persoalan yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, maka di sanalah peran maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah dalil hukum yang tidak bisa digunakan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan maslahah mursalah. Adapun syarat menggunakan maslahah mursalah adalah sebagai berikut. Pertama, maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya, bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Dua, maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa ada kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dan melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Ketiga, maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang telah ada, baik dalam bentuk nas, Al-Quran dan Sunnah maupun ijma dan qiyas. 4. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dan arti harus ditempuh untuk menghindar umat dalam kesulitan. Contoh masalah mursalah sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan banyak diantaranya terjadi di zaman sahabat Nabi. Apa saja sih contohnya? Mari kita simak bersama-sama. Contoh masalah mursalah di zaman sahabat. Yang pertama, pengangkatan khalifah kedua. Contoh masalah mursalah yang pertama adalah ketika Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Hal ini tidak pernah dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Keputusan ini diambil Abu Bakar untuk menghindar perpecahan dari kalangan umat Islam karena pemilihan khalifah pengganti sesudahnya. Kedua, tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri. Contoh masalah mursalah lain adalah ketika di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab membuat terobosan penting, diantaranya dengan membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman dengan berbagai macam sanksi. Selain itu, Umar juga tidak memberikan hukuman potongan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya. 3. Zakat dengan pakaian. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok. Akan tetapi Muaz bin Jabal mengambil baju buatan Yaman sebagai pengganti dari makanan dalam zakat buah-buahan. Bahkan di zaman sekarang, zakat fitrah juga bisa dilakukan dengan memberikan uang tunai.
Masalah mursalah zaman sekarang, seperti yang kita ketahui, masalah mursalah adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, baik diterima maupun ditolak. Berkembangnya zaman ini dan seiring banyaknya persoalan baru yang muncul mendorong para ulama untuk mengambil kebijakan dengan masalah mursalah. Kita ambil contoh masalah mursalah banyak terjadi ketika masa pandemi COVID-19. Yang pertama, meregangkan shaf ketika sholat berjamaah. Lurus dan rapatnya shaf saat sholat merupakan keutamaan ketika sholat berjamaah. Akan tetapi, pada saat kondisi pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Oleh karena itulah, di situasi yang darurat tersebut, umat Islam diperkenankan untuk meregangkan shaf ketika sholat berjamaah. 2. Sholat menggunakan masker. Contoh masalah mursalah lainnya adalah ketika kita diwajibkan menggunakan masker ketika sholat berjamaah. Memang ketika sujud, ketentuannya bahwa beberapa anggota tubuh harus menempel di lantai atau tempat sujud, termasuk hidung. Ketika menggunakan masker, tentu saja bagian hidung tidak bisa menempel langsung pada tempat kita bersujud. Hanya saja demi kemaslahatan agar mencegah penularan penyakit COVID-19, kita tidak hanya diperbolehkan menggunakan masker ketika sholat berjamaah, bahkan diwajibkan. Ketiga, tidak sholat berjamaah sementara waktu. Contoh masalah mursalah lainnya terjadi ketika kita tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah untuk sementara waktu untuk menghindari kerumunan. Padahal sholat berjamaah hukumnya sunnah yang diutamakan atau sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Akan tetapi untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 lebih meluas, kita pada akhirnya tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid untuk sementara waktu. Keempat, pencatatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah sah secara syariat jika rukun syarat dan wajibnya terpenuhi. Akan tetapi di zaman sekarang perkawinan atau pernikahan tidak cukup hanya untuk memenuhi rukun syarat dan wajibnya, tetapi juga harus tercatat secara resmi di lembaga negara. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. Demikian penyampaian singkat saya tentang masalah mursalah. Mohon maaf jikalau ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.